Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hai there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, wherever and whenever you are always good. On this lovely day, we are going to continue our material, and for today, we are going to learn about will. Jadi untuk hari ini materi kita untuk pembelajaran bahasa Inggris online kita adalah will. Jadi apa itu will? Bagaimana penggunaannya akan Miss jelaskan, oke? Jadi keep on watching, langsung saja Miss jelaskan. Oke, jadi future will. Nah, will di sini sebenarnya sudah sering Anandaku dengarkan, sudah sering Anandaku gunakan pada kehidupan sehari-hari, pada saat bercakap maupun sedang menulis. Nah, will di sini bermakna akan. Oke, jadi will di sini artinya adalah akan. Kalau di bahasa Indonesia kan will bermakna akan. Jadi kapan kita menggunakan will? Nah, will is used when we decide to do something at the time of speaking. Jadi, will di sini kita gunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu pada saat kita berbicara. Jadi, lebih kepada will ini kita gunakan pada saat yang tidak direncanakan, pada saat tiba-tiba yang tidak direncanakan sebelumnya atau secara spontan. Oke, jadi will di sini bermakna akan. Akan di sini will di sini digunakan pada situasi yang spontan, yang tiba-tiba, yang tanpa perencanaan sebelumnya. Oke? Contohnya, it is raining hard. I will wear my raincoat. Jadi ini hujan deras, saya akan memakai jas hujanku. Nah, will di sini bermakna akan. Oke, jadi akan will digunakan pada saat kita ingin memutuskan untuk melakukan sesuatu, tapi secara spontan atau secara tiba-tiba tanpa perencanaan. Contoh nomor 1 tadi yang bermakna ini hujan deras, saya akan memakai jas hujanku. Nah, ini tiba-tiba hujan, makanya tiba-tiba akan digunakan jas hujannya. Oke? Makanya inilah yang disebut will digunakan, yang bermakna akan di sini digunakan untuk melakukan sesuatu pada saat kita berbicara atau secara spontan, secara tiba-tiba tanpa perencanaan. Oke, jadi di contoh nomor 1 ini dia tidak ada rencana untuk menggunakan atau memakai jas hujannya, tapi karena hujan makanya dia harus menggunakannya. Oke? Next, I will go to Bandung. Saya akan pergi ke Bandung. Nah, will di sini bermakna akan. Oke? My brother will arrive on time at the meeting. Saudara laki-lakiku atau saudaraku akan tiba tepat waktu pada pertemuannya, pada rapatnya. Oke? Nah, will di sini bermakna akan, digunakan untuk menyatakan atau memutuskan sesuatu yang akan dilakukan secara spontan atau tiba-tiba. Oke? Bisa dipahami ya? Next, kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, contoh yang lain. She will travel around Asia. She will not travel around Asia. Will she travel around Asia? Oke, jadi Miss memberikan contoh di sini dalam bentuk kalimat positif, negatif, maupun kalimat tanya. Nah, ini she will travel around Asia. Dia akan mengelilingi Asia atau berkeliling Asia. Ini adalah bentuk kalimat positif. Sedangkan she will not travel around Asia adalah bentuk kalimat negatif. Oke? Jadi ingat, perlu Anandaku ingat bahwa bentuk kalimat negatif itu identik dengan adanya kata not. Oke? Dan kata not di sini diletakkan setelah kata will, bukan not dulu baru will. Salah ya. Jadi yang tepat adalah will dulu baru not. Oke? Next, kita masuk ke kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Will she travel around Asia? Oke, jadi kalau misalnya di kalimat positif itu diletakkan setelah subjeknya, kalau di kalimat negatif diletakkan setelah subjek lalu ditambahkan not, sedangkan untuk kalimat tanya tidak ada lagi kata not, tapi kata will maju ke depan. Yang duluan ditulis itu adalah kata will, baru diikuti dengan subjek.
atau kata gantinya. Oke? Next, contoh yang lain. My family and I will go to the cinema this afternoon. Bisa dilihat bahwa kata will ini diletakkan setelah subjek. Nah, subjek di sini kan ini kata gantinya adalah my family and I, oke? Makanya setelah itu baru bisa kita meletakkan kata will. Nah, ini adalah bentuk kalimat positif. Sekarang kita masuk ke kalimat negatif. Tadi Miss sudah jelaskan bahwa kalimat negatif itu identik dengan kata not. Tapi kata not ini harus diletakkan setelah kata will. Jadi contohnya berbunyi, my family and I will not go to the cinema this afternoon. Bisa diperhatikan bahwa kata not di sini diletakkan setelah kata will. Begitupun untuk contoh yang pertama. Oke, next yang terakhir, contoh yang terakhir, kita mengubah kata tersebut, kalimat di sini menjadi kalimat tanya atau interrogatif. Jadi mana yang maju duluan adalah kata will, tanpa ada lagi kata not untuk kalimat tanyanya ya. Jadi, will my family and I go to the cinema this afternoon? Jangan lupa tanda tanyanya di akhir kalimat, karena ini adalah bentuk kalimat tanya, maka perlu menyertakan tanda tanya. Oke? Jadi, Miss jelaskan ulang bahwa will diletakkan setelah subjek untuk kalimat positif dan kalimat negatif, oke? Dan untuk kalimat negatif, kata not tidak boleh mendahului will, tapi kata not didahului oleh kata will, oke? Dan untuk kalimat tanya, kita tidak perlu lagi menggunakan kata not di sini, tapi yang dimajukan adalah kata will-nya. Oke, bisa dipahami ya. And for today, dan untuk hari ini silakan Anda-andaku mengerjakan 5 nomor soalnya. Change the sentence below into positive, negative, atau interrogative form. Jadi ubahlah kalimat di bawah ini, apakah merubahnya dibentuk dalam bentuk kalimat positif, negatif, maupun kalimat tanya, disesuaikan dengan tanda yang ada di dalam kurung ini. Oke, jadi contohnya nomor 1, Anaya will go to Bali this morning. Jadi, dalam tanda tanya ini adalah bentuk tanda kurang. Berarti kalimat ini mau diubah menjadi kalimat negatif. Seperti apa tadi bunyinya? Kalau kalimat negatif, silahkan dijawab. Dan untuk tanda tanya, maka tanda tanya ini bermakna kalimat tersebut harus diubah menjadi kalimat tanya. Sedangkan untuk tanda tambah begini, berarti kalimat tersebut harus diubah menjadi kalimat positif, oke? Jadi silahkan dikerjakan number 1 until number 5, dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulisnya masing-masing. Ingat, ditulis soalnya, tulis soal baru dijawab, oke? Jadi Miss tidak periksa kalau Anandaku langsung menjawab, harus ditulis soalnya sebelum menjawab, oke? Jadi silakan dikerjakan nomor 1 sampai 5, ditulis soal lalu dijawab. Setelah itu bisa difoto lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap dan kelasnya dari mana, oke? Jadi Miss tunggu tugasnya hari ini, silakan dikerjakan sampai selesai. Sebelum dikumpulkan, silahkan diperiksa terlebih dahulu apakah jawabannya sudah tepat atau belum, oke? Lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap dan kelasnya dari mana. So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention in this online classroom, and I'll see you in the next meeting or the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day everyone. Bye bye.